Mungkin karena merasa berdosa, mungkin karena merasa melakukan kesalahan-kesalahan atau menganggap dirinya terlalu rendah, tidak pantas lagi hidup, atau mungkin karena masalah macam-macam yang melibat diri kita, sehingga tidak siap lagi hidup, tidak berani hidup. Ini di antara gagasan-gagasan eksistensialnya Dostoyevsky yang ada dalam novel-novelnya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Kalau tadi tentang kenyataan manusia, sekarang tentang seperti apa sih manusia yang eksis itu. Nah, ini saya ambil lagi dari beberapa novel-novel beliau. Yang pertama, ini ada kalimat penegas dari Crime and Punishment. Di situ ada kalimat begini, hanya untuk hidup, hidup dan hidup. Hiduplah seperti apapun caranya. Ini menurut saya ya kunci manusia yang eksis itu ya pertama dia harus hidup. Siap hidup, berani hidup. Kan banyak orang yang tidak berani lagi hidup, tidak siap lagi hidup, putus asa, tidak mau tegak lagi. Mungkin karena merasa berdosa, mungkin karena merasa melakukan kesalahan-kesalahan atau menganggap dirinya terlalu rendah, tidak pantas lagi hidup, atau mungkin karena masalah macam-macam yang melibat diri kita, sehingga tidak siap lagi hidup, tidak berani hidup. Tapi pesannya Dostoyevsky hanya untuk hidup. Hidup dan hidup saja. Hiduplah entah dengan cara apa. Urusan cara, model, isi, orientasi, terserahlah. Seperti apa yang engkau inginkan, asal engkau tetap hidup. Jadi dasarnya ini dulu. Kalau kita sudah tidak mau hidup, tidak siap hidup, apalagi untuk eksis. Kalau bahasanya Nietzsche nanti kan ada istilah mengiyakan hidup. Jadi ya, aku ini makhluk hidup. Aku ini punya kehidupan yang harus aku syukuri, aku rayakan. Entah bentuknya apa, entah isinya apa. Nanti kita bahas belakangan. Yang penting hidup dulu. Makanya nanti dalam The Brother Karamazov yang membahas Karamazov bersaudara seperti saya jelaskan tadi ceritanya, ada kalimat begini. Menurutku, aku bisa menahan apapun kesedihan hanya untuk mampu berkata dan mengulang kepada diriku sendiri di setiap waktu bahwa aku eksis. Di tengah ribuan rasa sakit, aku eksis. Aku tersiksa di atas beragam penderitaan, tapi aku eksis. Meski aku hanya duduk sendiri di atas pilar, tapi aku eksis. Jadi apapun situasi kita, kondisi kita, mari tetap eksis. Eksis itu berarti menjadi diriku. Nah, ini lanjutannya. Jadi dasarnya itu hidup. Kemudian yang kedua menjadi diri kita sendiri. Itulah eksis. Meskipun pahit, meskipun sedih, meskipun menderita, meskipun penuh rasa sakit, tetaplah jadi diri kita sendiri apa adanya. Tidak palsu. Nah, jadi itu semacam level ya, meskipun ini dari novel yang berbeda. Diawali dari tuntutan untuk kita tetap hidup, kemudian selanjutnya ayo eksis, hidup sesuai versi yang kita inginkan.
Nah, kalau sudah level 2 ini baru level ketiga. Ini masih dari novel The Brother Karamazov. Kata Dostoyevsky, misteri dari eksistensi manusia tidak hanya terletak dalam hidupnya saja, namun dalam menemukan tujuan hidup. Ini lanjutannya. Jadi aku eksis sesuai yang aku inginkan dan aku tahu tujuanku kemana. Inilah manusia yang eksis. Jadi bukan yang asal eksis, tidak tahu mau kemana, untuk apa. Yang asal eksis itu ya kemungkinan dia tidak sadar tentang dirinya. Jadi misterinya manusia itu bukan bahwa dia hidup, tapi dia punya tujuan hidup. Ini yang jadi kunci membedakan manusia dengan binatang. Tidak asal ada, tidak asal eksis, tapi juga punya tujuan, punya orientasi. Makanya dalam eksistensialisme seperti saya jelaskan tadi, tampak upaya manusia untuk memaknai hidupnya, membentuk hidupnya, mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya. Nah, ini level 3. Jadi yang pertama tadi, ayo hidup, ayo eksis, ayo punya tujuan. Biar hidup dan eksistensi kita tidak asal-asalan. Nah, baru kemudian yang keempat. Kalau ini saya ambil dari Crime and Punishment. Ada kalimat begini. Melakukan kesalahan karena mengikuti jalan kita sendiri itu lebih baik daripada menempuh kebenaran hanya karena mengikuti jalannya orang lain. Nah, yang keempat ini lanjutannya. Jadi kita tadi kan eksis menjadi diri kita, menetapkan tujuan. Itu harusnya versi kita, tidak sekedar ikut-ikutan. Kalau hanya ikut-ikutan, ya kita tidak jadi eksis, tidak jadi diri kita. Ayo menetapkan tujuan, ayo mengorientasi hidup sesuai dorongan dari dalam diri kita. Lupa kalau kita membaca buku, belajar, mendengarkan orang lain menasehati, dan lain sebagainya, itu kan boleh. Boleh, tapi nanti keputusan apa yang kita ambil, apakah nasihat itu kita terima atau tidak, apakah isinya buku kita setujui atau tidak, apakah ceramah ini saya sepakati atau tidak, itu keputusanku sendiri. Tidak sekedar karena aku ikut begitu saja. Aku manut saja orang ngomong apa, bicara apa, ndak. Ya, semua yang lain itu pertimbangan-pertimbangan saja. Nah, keputusannya ada di tanganku. Jadi, selanjutnya kita diajari dalam Crime and Punishment itu memutuskan sendiri, milih jalan sendiri. Kalau terus ternyata salah, bagaimana? Ya, melakukan kesalahan setelah kita putuskan sendiri itu lebih baik daripada benar tapi hanya mengikuti orang lain. Karena benar mengikuti orang lain itu nilainya turun, kebenarannya. Kita hanya pengekor, pengikut. Yo, ilustrasi mudahnya yang sering saya pakai kan kalau ada anak misalnya masih balita, sholat, itu kan ikut-ikutan orang tuanya ke masjid, ikut sholat. Tapi kan kesadaran untuk sholat ini belum muncul dari keinginannya sendiri. Nilainya kan berbeda dengan orang dewasa yang sadar kemudian mau menjalankan sholat, memutuskan untuk sholat. Nah, nasihatnya Dostoyevsky ini arahnya ke situ. Keputusan kita kadang salah, tapi ketika itu keputusan kita sendiri, kita mantap. Meskipun salah, ya nanti kita revisi. Jadi, ya persis kayak kita jalan misalnya, kok terus kecemplung sumur. Itu kalau jalannya karena kita milih jalan sendiri terus kecebur sumur, itu kan ya
Yos, memang pilihanku sendiri, resikonya tak tanggung sendiri. Tapi kalau kita jalan hanya ikut orang, tidak sadar orang ini mau kemana, tiba-tiba kita kecebur ke sumur, itu kan ya jengkelnya double. Sudah hanya ikut orang lain, kejeblos lagi. Kalau tadi milih jalan sendiri, kejeblos kan lega. Ya memang pilihanku, resikonya ini. Tapi kalau hanya ikut orang lain, kita kejeblos dan kita menanggung resiko basah di dalam sumur, padahal itu awalnya bukan pilihan kita. Itu kan lebih pahit. Makanya mending mengikuti jalan kita sendiri, lebih lega, lebih eksis, karena di situ kita tampil tidak hanya ikut orang lain, kita tidak hanya tenggelam di balik bayang-bayangnya orang lain. Nah, ada lagi satu kalimat yang saya ambil dari Notes from Underground tentang orang yang eksis ini. Ini mungkin bisa disebut tahap yang kelima ya. Aku katakan, kata Dostoyevsky, biarkan dunia meluncur ke neraka, namun aku harus selalu menikmati tehku. Ini persis seperti Albert Camus yang dulu kita bahas kan. Wah, ini dunia ini betapa absurdnya. Enaknya bunuh diri apa ngopi saja. Ya sudah, aku tak milih ngopi saja. Ini maksudnya apa yang terakhir ini? Ini kita diminta untuk bisa menerima dan menikmati hidup, apapun situasinya. Jadi mungkin pahit, mungkin menderita, mungkin penuh kesedihan. Ya kita terima dan kita nikmati. Jadi karena memang itulah hukumnya hidup ini. Jadi ini level kelima kalau kita ingin eksis. Yang pertama tadi, ya betapapun kita harus tetap hidup. Yang kedua, hidup dan sekaligus eksis. Jadi tampil menjalani hidup sesuai keinginan kita. Yang ketiga, punya tujuan, tidak asal saja. Yang keempat, tidak tenggelam, tidak hilang di hadapan orang lain, tidak hanya ikut orang lain. Dan nanti yang kelima, apapun hasilnya, meskipun dunia ini pada akhirnya betapa rusaknya, betapa kacaunya sampai mau kiamat, tidak apa-apa. Aku tak milih ngeteh saja, ngopi saja. Masih bisa menikmati hidup, masih bisa kita bersyukur. Nah, inilah cirinya orang yang eksis, orang yang mampu menjadi dirinya sendiri, orang yang hidup dan punya tujuan.